Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, marilah kita kaji lagi surat Al-Isra, yang hari ini kita masih membicarakan ayat yang ke-23 dari surat Al-Isra, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Di dalam dua ayat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, para muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala Tuhan seluruh manusia. Walaupun ada manusia yang tidak mau menganggap Dia sebagai Tuhannya, dia mengambil Tuhan lain selain Allah. Walaupun ada manusia yang mengambil atau menjadikan Tuhan lain selain Allah, Allah tetap Tuhan seluruh manusia. Dia berfirman, Dia berkalam, wa qadha rabbuka, dan telah menetapkan Tuhanmu wahai Muhammad, kata Allah begitu. Ini ya, wa qadha, dan telah menetapkan rabbuka, Tuhanmu wahai Muhammad, pemeliharamu, Rabbmu. Apa ketetapan Allah? Allah ta'budu illa iyyahu. Yang pertama, bahwasanya janganlah kalian semua menyembah, beribadah, ya, illa kecuali iyyahu, hanya kepada Dia saja. Jadi ini perintah dari Allah kepada semua manusia, bahwasanya manusia dilarang oleh Allah menyembah Tuhan selain Allah. Tuhannya manusia itu namanya Allah, bukan yang lainnya. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, dan seterusnya. Ada 99 nama Tuhan, nama Allah selain nama aslinya, yaitu Allah. Ya, kemudian setelah Allah menyuruh manusia agar tidak menyembah, melarang manusia agar tidak menyembah kecuali kepada Dia saja. Sesudah Allah menyuruh kita bertauhid, hanya menyembah kepada satu Tuhan saja, perintah berikutnya adalah wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua ihsanan, berbuat ihsanlah kalian, berbuat baiklah kalian. Sampai-sampai Allah menyatakan imma, apabila atau jika, ya belughanna, benar-benar sampai, indaka, padamu wahai manusia, wahai Muhammad, wahai seluruh manusia, apabila sampai pada kalian, pada kamu,
al-kibaroh masa tua, ahaduhuma salah satu dari kedua orang tua kamu, au kilahuma atau kedua-duanya, fala takul maka jangan pernah engkau berkata lahuma kepada mereka berdua, kepada kedua orang tua kamu, kata-kata kata-kata yang tidak baik, yang tidak menyenangkan kepada kedua orang tua. Jadi berkata yang dengan perkataan yang tidak menyenangkan kepada kedua orang tua saja itu dilarang. Cuma berkata yang tidak menyenangkan saja dilarang, apalagi lebih dari itu. Yang kedua, wala tanharhuma, dan janganlah kalian berdua membentak keduanya. Janganlah kalian membentak kepada keduanya, kepada kedua orang tua kalian. Jadi berteriak, membentak orang tua itu tidak boleh, walaupun orang tuanya salah, tidak boleh. Anak manusia, anak orang itu tidak boleh berkata kasar kepada orang tuanya, apalagi sampai membentak. Yang ketiga, wa kullahuma, dan berkatalah kamu kepada kedua orang tua kamu qaulan kariman, perkataan yang baik, perkataan yang mulia. Ayat ini sudah diterangkan tafsirnya, nanti akan kita lihat lagi. Pada ayat berikutnya, ayat ke-24, Allah Ta'ala berfirman, wahfid, dan rendahkanlah, ya, dan rendahkanlah lahuma kepada keduanya, kepada kedua orang tua kamu, wahai manusia, wahai Muhammad, dan wahai manusia semuanya. Rendahkan, apa yang disuruh merendahkan, apa yang disuruh oleh Allah untuk merendahkan, janahadzulli, janaha sayap, adzulli kerendahan, janahadzulli sayap kerendahan. Rendahkanlah kepada mereka berdua sayap kerendahan, maksudnya bersikap lembutlah kalian semua wahai manusia kepada kedua orang tuamu, bersikap sayang, bersikap lemah lembut, ya, rendahkan sayap kerendahan kamu, minar rahmah, yaitu kasih sayang, belas kasih. Jadi kasihanilah kedua orang tua kamu, ya, sayangilah kedua orang tua kamu. Bersikap lembutlah kamu kepada kedua orang tua kamu. Wakul, dan ucapkanlah, katakanlah, berdoalah kamu, ya, dengan doa seperti ini, doa yang diajarkan oleh Allah langsung kepada semua anak-anak manusia ini. Ini doanya. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, wahai pemeliharaku, irhamhuma, belas kasihanilah keduanya, belas kasihanilah kedua orang tuaku, kama seperti sebagaimana Rabbayani mereka berdua telah memelihara aku dengan kasih sayang, shaghira di waktu kecil, di waktu aku masih kecil. Ayat 23 dan ayat 24 dari surat Al-Isra ini oleh Kementerian Agama RI diartikan sebagai berikut. Yang pertama ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, selain Allah, ya. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma au kilahuma, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Jadi kita bersama orang tua, kadang-kadang walaupun kita sudah berkeluarga, kita masih bersama orang tua. Karena kita belum punya rumah, kita nunut di rumah orang tua kita, di rumah ibu bapak kita. Seandainya pun rumah yang ditinggali ibu bapak kita itu adalah rumah kita sendiri yang beli, kita sendiri yang bikin, tetap ayat ini berlaku. Kamu tidak boleh, ya, kamu hendaknya berbuat baik kepada ibu bapakmu, itu kata Allah.
Sampai-sampai apabila kedua orang tuamu atau salah satu dari keduanya sudah sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahuma uffin, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan gitu, enggak boleh. Atau heh atau hus gitu, enggak boleh. Gitu ya. Wa qul lahu wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ini ada footnote-nya, ini ada catatan kaki nomor 471 di Kementerian Agama RI. Kita lihat apa tulisannya di sini. Catatan kaki nomor 471, mengucapkan kata kepada orang tua tidak dibolehkan oleh agama. Apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Itu ajaran Allah, ajaran Islam kepada kita semuanya. Jadi hati-hati ya, saudara sekalian yang masih punya orang tua. Saya sudah enggak punya dua orang tua. Juga sudah enggak punya kedua mertua, juga sudah enggak ada. Ya, kamu hati-hati sama kedua orang tua kamu. Jangan pernah kamu mengucapkan kata-kata apalagi mengucapkan kata-kata yang lebih kasar daripada itu. Itu aja enggak boleh. Ini terjemah Kementerian Agama RI ayat 23. Lalu pada ayat yang ke-24 ya, wahfil lahuma janahadzulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu, wahfid lahuma janahadzulli, dan rendahkanlah untuk kepada keduanya janahadzulli, sayap kerendahan. Maksudnya bersikap rendahkanlah dirimu, bersikap rendahkan dirimu kepada kedua orang tuamu. Minar rahmah, dengan penuh kasih sayang. Wakul, dan ucapkanlah, Rabbi, wahai Tuhanku, irhamhuma, Rabbirhamhuma, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya, kama, sebagaimana, Rabbayani shaghira, mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Jadi kita harus bersikap lebih baik daripada sikap kedua orang tua kita kepada kita sewaktu kita masih kecil. Kalau waktu kita masih kecil tiap hari digendong, baru lahir apalagi digendong kesana kemari, nggak kenal lelah, nggak kenal capek kedua orang tua kita tuh ketika menggendong kita di waktu masih kecil. Ya. Nah, ketika kedua orang tua kita sudah tidak bisa jalan karena sakit atau karena sakit tua atau karena tua renta, sangat tua sehingga lemah semuanya, gantian kita yang menggendong mereka. Ya, kalau mereka buang air besar atau buang air kecil, kita yang membersihkan kotoran mereka, baik kotoran dari buang air besar maupun kotoran dari buang air kecil. Ya, maaf, kotorannya, kencing dan kotoran kedua orang tua kita yang membersihkan dengan tanpa mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati kedua orang tua kita. Gak boleh sambil ngomel-ngomel, apalagi sambil mengatakan, alah, udah biar aja sabar, paling sebentar lagi juga mati. Itu gak boleh bilang begitu, itu kasar itu. Ya, itu ayat yang ke-24. Mari kita lihat apa kata ulama para ahli tafsir mengenai dua ayat ini. Ya, pertama kita lihat tafsir Al-Baghawi terlebih dahulu, yang kemarin sebagiannya sudah disampaikan ya. Ini ayat 23. Nah, ini dari tafsir Al-Baghawi. Kemudian sekarang dari tafsir Ibnu Katsir. Ya. Dari tafsir yang kedua, tafsir Ibnu Katsir, ini dia. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ibnu Katsir menulis langsung satu kalimat ini.
Dan telah menetapkan Tuhanmu wahai Muhammad bahwasanya janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Dia, yaitu maksud kata-kata wa qadha itu wawasso. Qadha diartikan wasso, berwasiat. Dan Tuhanmu sudah berwasiat, maksudnya yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala sedang berfirman dalam ayat ini, amiron, memerintahkan atau memberi perintah biibadatihi, untuk menyembah kepada Dia, wahdahu, yang sendirian Dia, yang maha esa Dia, la syarikalahu, yang tidak ada sekutu baginya. Jadi perintah pada ayat 23 ini perintah dari Allah kepada manusia agar menyembah kepada Allah yang maha esa, Tuhan yang maha esa, dan tidak menyekutukan Tuhan dengan sesuatu apapun. Tuh, fa innal qada'a hahuna, kata Ibnu Katsir, maka sesungguhnya kata-kata al-qada, yakni wa qada itu tadi, hahuna di sini di ayat ini maknanya adalah al-amr, perintah. Wa amaro, dan telah memerintahkan, tawawasso, dan telah mewasiatkan. Walihada, dan karena inilah, kata Ibnu Katsir dalam menjelaskan ayat ini, korona Allah menggandengkan, korona Allah menggandengkan biibadatihi, penyembahan kepadanya, peribadahan kepada Dia, dengan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi manusia disuruh oleh Allah menyembah kepada Allah saja, lalu diiringi, digandengkan dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini artinya perintah dari Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua itu satu tingkat di bawahnya iman, di bawahnya bertauhid. Saking pentingnya itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Faqal, maka Allah Ta'ala berfirman, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat ihsanlah kamu. Allah berfirman berbuat baiklah memakai kata-kata ihsan. Wa ahsana, ya, ihsanan. Ahsana yuhsinu ihsanan, ya. Jadi ihsan itu berbuat baik yang tidak mengharapkan imbalan. Itu namanya ihsan. Kalau kita berbuat baik tapi masih mengharapkan imbalan, itu bukan perbuatan ihsan. Itu perbuatan baik saja tapi bukan ihsan. Ihsan ini berbuat baik yang tidak mengharapkan balasan. Itu kepada orang tua, kepada dua orang tua kita harus begitu. Berbuat ihsan, bukan hanya sekedar berbuat baik. Dan kepada kedua orang tua berbuat ihsanlah kamu. Ai maksudnya wa amaro, dan Allah memerintahkan bil walidaini, kepada kedua orang tua, bil ihsana, berbuat ihsan, ya, berbuat baik. Itu kama qala, sebagaimana Dia Allah telah berfirman fil ayatil ukhra, di ayat yang lain, dulu sudah pernah dibacakan di surat Luqman ayat 14. Ada ayat yang berbunyi anishkurli wali walidaik ilayyal masir, an, bahwasanya usykur, bersyukurlah kamu wahai manusia, li, kepadaku, kepada Allah, wali walidaik, dan kepada kedua orang tuamu. Jadi kita disuruh oleh Allah bersyukur, berterima kasih. Satu kepada Allah, nomor dua kepada kedua orang tua. Jangan pernah lupa. Terima kasih, biasakan. Habis dikasih makan, terima kasih Bu, terima kasih Bunda, terima kasih Bapak, terima kasih Abah, terima kasih Umi. Jangan sampai kita lupa. Jangan-jangan kita nggak pernah ngomong begitu pada orang tua kita. Dimasakan enak-enak, tinggal makan, nggak bilang makasih ya Bunda, makasih ya Bu, makasih ya Umi. Nggak pernah begitu. Jangan-jangan loh. Ya nggak pernah ya. Nah ketahuan toh, nggak pernah. Astagfirullahaladzim. Iya. Padahal Allah menyuruh kita bersyukur. Ini surat Luqman yang sebanding dengan ayat ini. Kita buka ya, surat Luqman, surat yang ke-31 ayat 14. Kita buka dulu. Surat Luqman. Mana ini? Oh, ini dia.
Surat Luqman itu surat yang ke-31. Ya, kita lihat di sini surat 31 surat Luqman. Buka satu lagi. Untuk tafsirnya. Jadi surat 31 ini ayat berapa tadi, Pak? 14. Nah, ini dimulai dari ayat yang ke-13 ini. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Wa idzan ingatlah wahai Muhammad ketika qala telah berkata Luqmanu, orang yang bernama Luqman. Luqman ini ada yang bilang seorang nabi, ada yang bilang itu seorang ulama biasa. Ya. Libnihi, dan ingatlah ketika Luqman dia berkata libnihi kepada anak laki-lakinya, wa huwa, dan dia si Luqman itu tadi ya'idhuhu sedang menasihatinya, ya bunayya la tusyrik billah, ya bunayya wahai anakku, la tusyrik janganlah engkau pernah menyekutukan billahi kepada Allah, innasyirka la dzulmun 'adzim. Innasyirka sesungguhnya perbuatan syirik, menyekutukan Tuhan, la dzulmun sungguh merupakan perbuatan zalim, azimun yang besar. Perbuatan zalim yang paling besar ya syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, menyekutukan Tuhan. Jadi perintah dalam ayat ini, dalam surat ini ayat 13, surat Luqman ayat 13, perintah dari Allah kepada manusia yang diwakili oleh Luqman yang sedang menasihati anaknya agar anaknya jangan menyekutukan Allah dengan siapapun, jangan menyekutukan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Karena menyekutukan Allah itu adalah suatu dosa yang besar. Yang berikutnya ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wali walidayk ilayyal masir. Oh, ini Pak. Wa wasaina, dan kami telah berwasiat al insana kepada manusia, kata Allah, biwalidaini kepada kedua orang tua wahai manusia, hamalathu kepada kedua ibu bapakmu, yang hamalathu ummuhu telah mengandung dia ibunya selama 9 bulan 10 hari. Ya, wahnan dalam keadaan lemah, ala wahnin di atas lemah. Wahnan ala wahnin, dia dalam kelemahan di atas kelemahan. Ibu kalau lagi mengandung itu susah, payah itu. Ya. Berbuat baiklah kamu wahai manusia kepada ibu bapakmu, terutama ibumu yang telah mengandung kamu dengan dalam keadaan lemah, wa fisaluhu, dan telah menyusui kamu fi amaini dalam masa 2 tahun. Tuh. Aniskur, bahwasanya berterima kasihlah, bersyukurlah kamu wahai manusia, li kepadaku, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Kenapa? Ilayyal masir, kepadakulah tempat pulang, tempat kembali semua manusia. Jadi ayat ini ayat yang senada dengan surat Al-Isra ayat 23 dan ayat 24. Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua yang telah mengandung kita dan telah menyusui kita sampai 2 tahun. Artinya dalam ayat ini ada pelajaran menyusui anak itu paling lama 2 tahun. Boleh 6 bulan, boleh, habis itu hamil lagi boleh. Kalau mau. Ya, karena ada tuh. Baru 6 bulan udah isi lagi ibunya. Udah mengandung lagi, lahir pas umur yang anak pertama umur 1 tahun, anak kedua lahir. Nah, terus tadinya cemburu nanti. Dulu guru kami mengajari kepada kami semua ini murid-muridnya,
Kalau kamu sudah punya anak satu, mau punya anak yang kedua, sebelum anak itu lahir, kasih pengertian kepada kakaknya. Ini adik, ini dedek, ini adikmu nanti kalau sudah lahir. Nanti kamu sama dia sayang ya. Tuh, dan jangan kemudian begitu lahir perhatiannya hanya kepada anak yang kedua, yang anak pertama enggak diperhatiin, jangan. Ajak dia, sini nak, yuk lihat ini, gimana ibu mandikan. Karena ibu memangganti popoknya kalau kencing. Nih dia kamu lihat ya, nih sayang, adik nggak bisa apa-apa, kamu udah bisa jalan. Nih nggak bisa. Dikasih pengertian begitu supaya nggak cemburu. Biasanya anak pertama cemburu kalau ada anak kedua lahir. Dia ibunya pergi dicubit, nyek, nangis. Ibunya pergi dicubit. Ya, ini gara-gara ini aku nggak diperhatiin lagi oleh ibuku. Nah, itu. Makanya dia kasih pengertian, diajak ikut kerja. Itu mengurusi anaknya yang nomor 2 itu. Dengan begitu nanti anak yang pertama enggak benci, sayang dia. Ya, gitu. Tapi memang ada juga anak nomor 1, begitu anak yang kedua lahir, sayang sekali. Ada yang kayak gitu juga ada. Cemburunya enggak ada. Nah, itu anak yang bagus, itu anak yang baik itu. Tapi umumnya anak semua punya sifat cemburu. Jangankan anak yang gede-gede tua-tua ada yang masih punya sifat cemburu kok. Ya, jangan lagi anak. Ya sudah, kembali ke sini. Ya, jadi kata Allah, bersyukurlah kamu kepadaku. Kita disuruh bersyukur kepada Allah, berterima kasih. Bagaimana cara berterima kasih kepada Allah? 3. Cara bersyukur itu ada 3. 1, mengakui bahwa nikmat yang kita nikmati adalah dari Allah. 2, mengucapkan alhamdulillah. 3, tidak pernah menggunakan nikmat itu untuk kemaksiatan, kedurhakaan atau dosa. Misalnya kita diberi pangkat, diberi jabatan ini. Dengan naik pangkat kan gajinya pasti tambah gajinya, penghasilannya tambah. Nah, pertama kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah bahwa saya bisa naik pangkat karena Allah mengizinkan saya naik pangkat. Yang kedua, ya, mengucapkan alhamdulillah, jangan lupa selalu alhamdulillah. Seperti begitu pesawat mendarat tuh, alhamdulillah. Pas belum jatuh putar-putar tuh semuanya tegang. Aduh, kita balik lagi kah ini kah? Balik lagi. Termasuk anaknya Pak Bupati ini, Pak. Anaknya Pak Bupati ikut bersama saya. Tapi dia duduk di depan, saya duduk di belakangnya. Anaknya Pak Bupati namanya siapa sih? Angga ada Pak Amir? Ada ya? Ya Angga kalau nggak salah. Nah itu. Jadi begitu mendarat, alhamdulillah. Langit di samping ternyata cerah. Ya mungkin sebelumnya enggak cerah mungkin. Maka saya minta ya Allah, singkirkanlah awan itu ya Allah, supaya kami bisa mendarat ya Allah. Berilah kekuatan kepada pilotnya ini ya Allah, supaya dia berani mendarat. Beri keberanian kepada dia ya Allah, supaya berani mendaratkan pesawatnya. Mendarat kita. Setelah 1 jam putar-putar, untung bensinnya habis. Bensinnya habis lah, hampir sudah. Nauzubillah min syarri dzalik. Jadi berbagai situasi naik pesawat yang tegang-tegang itu aku sudah pernah merasakan semuanya. Nauzubillah min syarri, yang belum tuh jatuh. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai ya. Nah, 2 minggu sekali terbang ini. Paling lama. Kadang-kadang belum ada seminggu udah terbang. Tapi besok pagi enggak terbang kemana-mana ya. Karena persiapan kerja di tempat baru. Saudara sekalian, ayat ini mengajarkan kepada kita berterima kasih kepada Allah. Yang kedua, berterima kasih kepada ibu bapak. Jangan pernah lupa itu. Terima kasih. Cuma ngomong aja terima kasih Ma, terima kasih Pak, terima kasih Abi, terima kasih Umi, gitu aja loh. Berat rasanya kita ngomong begitu. Nah, terus dia kalimat berikutnya, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma, apabila sampai padamu di hadapanmu dalam pemeliharaanmu al-kibara ahaduhuma, masa tua salah satu dari keduanya, au kilahuma atau kedua-duanya. Jadi salah satu orang tuamu atau kedua orang tuamu ikut kamu, nunut di rumah kamu. Walaupun itu rumah kamu, kedua orang tua kita sudah dikasih kamar sendiri, tetap kita perlakukan beliau berdua itu dengan hormat. Itu. Fala taqul lahuma uf, maka jangan pernah kamu berkata kepada keduanya kata-kata uf, hus,
itu dan sebagainya. Ai maksudnya la janganlah tusmi huma, kamu memperdengarkan kepada kedua orang tua kamu kaulan sayyi'an, itu kata Ibnu Katsir. Fala taqul lahuma uf, maka janganlah kamu berkata kepada keduanya kata-kata uf. Itu maksudnya jangan pernah kamu memperdengarkan kepada kedua orang tua kamu perkataan yang jelek. Hatta sampai-sampai wala dan jangan juga ya ta'fifal ladzi huwa adna, mengucapkan yang lebih ringan dari yang huwa, jangan mengucapkan kata-kata yang dia lebih ringan marotibi, tingkatannya, martabatnya ya, dengan kata-kata yang tingkatan perkataan tadi itu lebih ringan. Mana tadi ini? Al-qauli sai, dari perkataan yang jelek. Yang lebih ringan yang misalnya kata-kata yang jelek ada gitulah. Memaki orang tua misalnya, buah apa ini, bu ini, misalnya begitu. Kata-kata yang jelek atau yang lebih ringan daripada itu, jangan, kata Ibnu Katsir begitu. Ya, wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak keduanya. Maksudnya wala yastur minka, jangan pernah keluar dari kamu ilaihima, kepada kedua orang tuamu, fi'lun qabihun, perbuatan yang jelek. Membentak kedua orang tua itu sudah perbuatan yang jelek, itu dilarang oleh Allah itu. Walaupun orang tua kita salah, apalagi kalau nggak salah. Tuh, walaupun orang tua kita keliru salah, itu membentak nggak boleh. Ya, ini hati-hati loh, Mak. Ya, kama sebagaimana kata Ibnu Katsir, qala Atha bin Abi Robah, tabi'in yang bernama Atha bin Abi Robah, fi qouli, tentang firman Allah ini, wala tanharhuma, dia menerangkan begini, ahli tafsir Atha, dan janganlah kamu membentak keduanya. Maksudnya la tangfuz yadaka ala walidaik, jangan pernah kamu menghamparkan tanganmu kepada kedua ibu bapakmu, mendorong, nggak boleh. Masya Allah. Jadi kalau mau berbuat apa saja, dah jangan pernah dorong. Misalnya bapak mau mukul, ya paling dipegang ini atau diterima aja pukulannya. Mendorong nggak boleh. Sampai seperti itu kata Imam Atha ya. Walamma nahahu anil qaul, dan ketika dia melarangnya dari sesuatu perkataan, ya, ini kelanjutan dari tafsir ini. Dan ketika Allah melarang dari perkataan yang al-qabih, perkataan yang jelek, wa fi'lil qabih, dan perbuatan yang jelek, amarahu, Allah memerintahkan kepada manusia bil qaulil hasan, dengan perkataan yang baik, wal fi'lil hasan, dan perbuatan yang baik. Faqala, maka Allah berfirman, wa qul, dan ucapkanlah, rabbirhamhuma kama, wa qul lahuma qaulan karima, dan berkatalah kepada keduanya perkataan yang baik. Perkataan yang baik, contohnya yaitu layinan, thayyiban, hasanan, yata'adzubin, wa tauqirin, wa taqdimin. Perkataan yang lembut, yang baik, yang bagus, dengan tata krama, ya, dan penghormatan dan pengagungan. Jadi mengagungkan kedua orang tua kita, menghormati kedua orang tua kita, dan beradab, bertata krama yang baik kepada kedua orang tua kita. Ini perintah pada ayat 23. Nah, sekarang ayat yang ke-24. Waghfir lahuma janahadz-dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah kepada kedua orang tua sayap kerendahan minar rahmah, berupa kasih sayang. Maksudnya bersikap rendah dirilah kamu kepada kedua orang tua kamu karena kasih sayang, dengan kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah doa,
Rabbirhamhuma, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, kasihanilah keduanya, kedua orang tuaku, kama sebagaimana Rabbayani mereka berdua telah memelihara aku, mendidikku, shaghiran ketika kecil, di masa kecil. Ayat ini oleh Imam Al-Baghawi diterangkan seperti ini. Dan rendahkanlah kepada kedua orang tua kamu. Sayap kerendahan ayat maksudnya alin, rendahkanlah, alin, rendahkanlah. Janibaka, kedua sisi tubuhmu, lahuma kepada kedua orang tuamu, wahdha, dan bersikap rendah dirilah. Qala Urwah bin Zubair, ahli tafsir sahabat Nabi yang bernama Urwah bin Zubair, tabi'in, muridnya Aisyah, yang bernama Urwah bin Zubair mengatakan, lin lahuma, bersikap lembutlah kepada kedua orang tua kamu, hatta sampai la tamtani'a an syai'in ahabbahu, jangan pernah kamu menghalangi kedua orang tuamu an syai'in, dari sesuatu yang ahabbahu, keduanya menyukainya. Orang tua kamu suka apa? Kamu jangan pernah bilang jangan. Masya Allah, gak boleh bilang jangan, gak boleh menghalangi sesuatu yang disukai oleh orang tua kita. Mungkin ada yang bertanya, lah kalau rokok gimana Pak Ustadz? Kalau orang tua kita mau minta rokok gimana? Wakullahuma qawlan karima, kamu berkata kepada keduanya perkataan yang baik. Kalau bapakmu sehat ya biarin aja ngerokok, dah biarin. Kalau sehat. Tapi kalau tahu kamu itu enggak baik, dalam agama itu enggak baik, kita mengikuti pendapat bahwa merokok itu tidak baik, haram, misalnya ya berkata yang baik aja pada orang tua. Ya kenapa lah, kalau ada uang, aku belikan rokok. Nah, kena, ya. Minar rahmah, dari kasih sayang, ya, minas syafaqah, ya ini sama. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nih, dan berdoalah kamu dengan doa seperti ini tadi. Arada yang Allah maksudkan, idza kana, apabila keduanya adalah muslimaini, kedua orang tuamu tadi muslim. Jadi kalau kedua orang tua kamu muslim, kamu berdoa Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika kedua orang tua kita sudah meninggal dunia, ya lebih-lebih ketika sudah meninggal dunia, doa ini yang paling pantas kita panjatkan kepada Allah. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Lalu apakah kata Ibnu Abbas? Qala Ibnu Abbas, telah berkata ahli tafsir Ibnu Abbas, hadza mansukhun. Ayat ini sudah mansukh biqaulihi, dengan firman-Nya, ya, bahwa nah ini perkataan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan berdoalah kamu kepada kedua orang tuamu dengan doa kepada Allah, wahai Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka berdua telah mendidikku, menyayangiku, memeliharaku di waktu kecil. Itu doa, itu perintah doa seperti itu sudah dihapus hukumnya, kata Ibnu Abbas. Dengan apa? Nasihnya apa? Sebagai nasihnya, kata tafsir Al-Baghawi ini, aduh, kok gak ini hit. Astagfirullahaladzim. Nah, ini loh. Menurut riwayat dari sahabat Nabi yang bernama Abu Darda, Ibnu Abbas mengatakan ayat ini, surat Al-Isra ayat 24 ini sudah dimansuh hukumnya. Yang menghapus adalah ini, ayat yang berbunyi makana lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Nih, ya, makana tidaklah ada lin nabiyyi, bagi nabi, walladzina amanu, dan bagi orang-orang yang beriman,
ayyastaghfiru, bahwasanya mereka memintakan ampun kepada Allah, lil musyrikin, kepada orang-orang tua kita yang musyrik. Kalau orang tua kita yang meninggal dalam keadaan musyrik, dalam keadaan menyembah berhala, berdoa minta akan ampun kepada mereka enggak boleh. Dengan turunnya surat At-Taubah, ini surat At-Taubah, surat yang turun belakangan sesudah surat Al-Isra. Surat At-Taubah ayat 13. Ini dalilnya an Abi Darda, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda begini. Al walidu ausatu abwabil jannah. Al walidu, seorang bapak, ya, ausatu adalah yang paling tengah-tengah dari abwabil jannah, pintu-pintu surga. Fahafiz in syi'ta au dhayyi, maka jagalah jika kamu mau, jaga pintu surga yang tengah itu, au dhayyi, atau kamu sia-siakanlah, terserah kamu. Tapi orang tua, bapak maupun ibu, itu adalah tengah-tengahnya pintu surga. Ini kata hadis ini. Hadis ini sabda Nabi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Darda, akhrajahu Tirmidzi fil birri wasilah, dalam bab kitab tentang al-birri wasilah, tentang kebaikan dan silaturahmi, babul fadli fi ridul walidain, babnya tentang keutamaan dalam berbuat berbuat untuk mencari ridho kedua orang tua. Ini di Imam Tirmidzi di hadis nomor 1208, ya, wa sahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban, dan seterusnya di belakang ini alamat hadisnya kalau mau cari di kitab aslinya, ya. Lalu kita lihat hadis yang di belakangnya. Ada lagi hadis yang kedua. Kalau tadi perintah dalam Al-Qur'an kita disuruh berbuat baik kepada orang tua, disuruh mendoakan yang baik kepada kedua orang tua selama masih hidupnya mereka maupun sesudah meninggalnya, terutama apabila kedua orang tua kita muslim, ya, dengan doa seperti tadi, seperti ada dalam Al-Quran tadi. Lalu ada hadis yang kedua, an Abdullah bin Amr, dari sahabat Nabi yang benar Abdullah bin Amr radhiyallahu an, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qol, Nabi pernah bersabda, ridallahi, keridhaan Allah itu, fi ridal walidain, terletak pada keridhaan kedua ibu bapak, bapak, ya. Wa sakhatullah, dan kemarahan Allah, fi sakhatil walid, pada kemarahan bapak. Ini bapak ini. Walidun kan bapak toh. Iya toh? Kalau ibu kan walidah, walidatun, bapak. Jadi bapak itu juga ada keutamaannya. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan bapak. Kalau bapak ridho, Allah ridho. Kalau bapak enggak ridho, Allah enggak ridho. Nanti ada hadis lain, ridallahi fi ridal walidaini. Ada juga hadis seperti itu. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua ibu bapak, kedua orang tua. Wa sakhtullah wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Dan kemarahan Allah juga terletak pada kemarahan kedua orang tua. Jadi jangan pernah membuat marah kedua orang tua kita, karena akan membuat Allah marah kepada kita. Nah, bikinlah kedua orang tua kita ridho, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Ini hadis yang kedua. Lalu kata Ibnu Katsir, ini hadis yang dibawakan oleh Tirmidzi juga, ya, sahih hadisnya. Terus hadis yang ketiga, mana yang ketiga? Ini. An Abi Sa'idin, dan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Sahabat Nabi ini qala berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannata, la, tidak, yadkhulu, akan masuk, tidak akan masuk, al jannata, surga, mannanun. Awas, yang pertama mannanun, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Awas lo ya. Kita sering ngasih orang, ngasih duit kah, ngasih makanan kah, ngasih apa lagi ya, apa sajalah. Jangan pernah diungkit-ungkit, gak akan masuk surga kamu. Udah kasih ya sudah. Jangan pernah bilang
Oh, orang nggak tahu terima kasih, udah dikasih nggak mau terima kasih lagi, nggak akan kukasih lagi, oh nggak akan masuk surga. Orang kayak begitu. Manan, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Walaupun dia berbuat jahat kepada kita, biarin aja. Jangan diungkit-ungkit pemberian kita kepada dia. Itu satu. Ya, Pak Ade Sugeng ya. Ya. Udah ngasih sama anak sampean tuh, walaupun anaknya kurang ajar, biar aja Pak, sabar aja. Itu jalan sampean masuk surga Pak. Ya. Ya, anak yang kurang ajar ini enggak akan masuk surga itu. Ya Pak. Ya, jadi la yadkhulul jannata satu mannanun, tidak akan masuk surga orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Yang kedua wala akun, dan tidak juga orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Jadi perhatikan, orang yang durhaka kepada orang tua tidak akan masuk surga. Itu yang bilang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Sugeng yang ngomong ini, bukan. Yang ketiga wala mudminu khamrin, dan tidak pula orang yang terus-menerus minum khamr, dan tidak pula yang mudminu khamrin, orang yang terus-menerus minum khamr, minum minuman keras, pakai sabu-sabu. Oh, enggak akan masuk surga itu. Jadi jangan pernah minum sabu-sabu, jangan pernah. Dah, biar aja. Orang lain mau makan, mau minum, biar aja, kita jangan. Ya, kalau kita kepingin masuk surga. Ini hadis akhrajahu Ahmad, yang meriwayatkan adalah Imam Ahmad dan lain-lain, ada banyak meriwayatkannya ini ya. Sebagiannya ada yang Imam Nasai juga meriwayatkan dan sebagainya, banyak ini alamatnya, hadisnya bisa dicari. Nah, yang berikutnya adalah hadis yang insya Allah kita sampaikan besok pagi ya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.